Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, selama kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan kesadaran diri dengan kehendak alam semesta, maka hanya dengan satu kalimat saja kamu akan bisa melihat betapa sangat cepatnya karma itu bisa menimpa orang yang memusuhimu dengan fitnahan, hinaan, dan kebencian-kebencian. Semakin cepat tingkat kesadaranmu untuk selaras dengan semesta, lalu kamu ucapkan satu kalimat sakti yang akan saya jelaskan di akhir, maka pada hari pertama setelah kamu difitnah, dihina, dan direndahkan oleh musuhmu, kamu akan dibukakan rahasia oleh semesta, hikmah di balik fitnahan dan hinaan yang kamu alami. Lalu hari kedua, kamu akan menyaksikan dan melihat rahasia atau aib orang yang memusuhimu itu terbuka. Di hari ketiganya, dia akan mendapatkan balasan karmanya. Dan inilah 9 penyebab yang akan kamu alami yang bisa menyelaraskan kesadaranmu dengan semesta, sekaligus bisa menjadi pertanda akan terbukanya aib musuhmu sebelum mendapat karma buruknya. Pertama, anteng, yaitu kamu bisa berusaha untuk tenang. Karena ketika kamu difitnah, dimusuhi, dan seketika itu kamu berusaha bisa menjadi tenang, saat itulah kamu akan bisa menjaga kesadaran dan keselarasanmu dengan semesta ini, sehingga serangan dari kekuatan buruk, fitnahan, dan hinaan yang kamu rasakan itu tidak akan masuk menyerang pikiranmu dan juga perasaanmu, sehingga kesadaranmu akan naik menjadi yang kedua, kamu bisa meneng, yaitu kamu bisa berusaha untuk diam. Mulai dari mendiamkan atau menenangkan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan pikiran sehingga getaran buruk dari fitnahan dan hinaan tadi itu tidak memicu munculnya prasangka atau pikiran burukmu. Perasaanmu pun akan mudah kamu kendalikan sehingga tidak langsung memunculkan perasaan atau emosimu yang buruk juga. Dan selain itu, akhirnya mulutmu pun terjaga, terdiam, tidak berkata-kata untuk membalas fitnahan dan hinaan yang itu akan merugikan diri sendiri. Setelah kamu selaras dengan alam, dengan cara kamu diam, kamu akan mengalami yang ketiga, yaitu nompo. Kamu akan merasa bisa menerima. Jadi setelah kamu tenang dan diam, kamu akan menyadari bahwa adanya fitnahan yang kamu alami tersebut adalah kehendak alam semesta ini yang mengalir kepadamu. Sehingga jika itu kamu tolak dengan membalas kata dan fitnahan atau dengan kemarahanmu, maka itu hanya akan menambah rasa sakit pada dirimu. Hatimu sakit, kecewa, dan akan menjadi dendam. Itu sama dengan halnya kamu merusak dirimu sendiri. Tetapi jika kamu merasa bisa menerima, maka tingkat kesadaran dan keselarasanmu akan naik lagi menjadi yang keempat, yang menjadi tanda berikutnya yaitu bisa ngawat-awati. Kamu akan bisa atau mampu benar-benar menyadari, memahami, dan melihat kesejatian di balik adanya fitnahan dan hinaan dari orang-orang yang memusuhimu tersebut. Saat itulah kamu akan mengetahui rahasia yang disampaikan semesta kepadamu tentang mengapa kamu difitnah, apa tujuan dan hikmahnya. Yang getarannya tersebut
itu bisa kamu rasakan dari dalam batin atau hatimu yang terdalam. Dan juga itu bisa dirasakan, diterima oleh pikiranmu. Lalu setelah itu, kesadaranmu akan semakin meningkat lagi menjadi yang kelima, yaitu ngesemi. Kamu akan bisa memberikan senyuman. Jadi setelah kamu mampu menyadari kesejatian mengapa kamu itu dimusuhi dan difitnah, dihina dan direndahkan, maka kamu akan menganggap itu tidak apa-apa. Itu bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan dan kamu masukkan ke dalam hatimu, lalu berakibat menjadi kebencian yang merusak kebahagiaan dan kesenanganmu. Lalu ketika kamu tersenyum itulah kamu bisa melihat rahasia tujuan buruk atau aib orang yang memusuhimu. Lalu yang keenam, ngapii. Kamu akan berusaha baik-baik saja. Kamu akan tetap menjadi selaras dengan semesta. Perasaanmu akan tetap tenang. Kamu pun tidak akan melakukan hal-hal yang buruk yang merugikan dirimu sendiri, sehingga tetap ngapii atau tetap berbuat baik. Nah, dengan kesadaran kebaikanmu itulah, maka kamu akan mampu menangkal atau mengembalikan getaran buruk fitnahan dan hinaan-hinaan itu. Yang ketujuh, ngeculke. Kamu bisa melepaskan dan membebaskan kesadaranmu dari perasaan sakit hati, dari dendam dan kebencian yang bisa merusak dirimu akibat kamu difitnah dan dihina oleh orang yang memusuhi. Tentunya, yaitu dengan kamu berusaha memaafkannya. Maka setelah itu, semesta itu akan bergerak menjadi yang kedelapan, yaitu balik ke. Maka semesta akan bergerak cepat mengembalikan keburukan fitnahan, hinaan dan kebencian tersebut kembali kepada orang yang sudah melakukannya, yaitu dengan kamu merelakan atau dengan kesadaran untuk mengikhlaskannya. Maka berikutnya yang terjadi adalah yang kesembilan, dadi piwales, akan berwujud menjadi balasan atau karma yang nyata yang cepat dialami orang yang memusuhimu dengan memfitnah dan menghina dirimu. Dan cek saja dalam 3 hari itu akan terjadi ketika dalam menyelaraskan kesadaranmu dengan semesta melalui 9 proses tadi, kamu selalu membaca kalimat sakti ini sebanyak-banyaknya, yaitu Bismillah ingsun ngalah, Bismillah ingsun pasrah, Bismillah ingsun balikke pangino lan fitnah krana kersane Allah Ta'ala. Bismillah aku mengalah, Bismillah aku pasrah, Bismillah aku mengembalikan hinaan dan fitnah karena Allah Ta'ala. Itu yang harus kamu ucapkan berulang-ulang. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.